masjid. Maka di sini kami rangkum di antara keutamaan masjid. Ada 12. Kita sebutkan beberapa saja. 1. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di bumi ini adalah masjid. Wa abghadul bilad, dan tempat yang paling Allah benci adalah wa abghadul biladi ilallah aswaquha, yaitu pasar-pasar. Nah, kalau kita terbalik pula, lebih suka ke pasar daripada ke masjid. Pasar padahal tak ada tujuan kan, menjalan-jalan aja, cuci mata gitu. Jalan-jalan tengok toko, bilik tak jadi beli ya. Padahal tempat yang paling Allah senangi masjid. Kalau tempat yang paling Allah senangi itu masjid, maka otomatis orang yang berada di dalam masjid adalah orang yang juga dicintai oleh Allah, kan begitu. Kalau tempatnya dicintai, berarti orang-orang di dalamnya dicintai enggak? Dicintai. Berarti kita semua sekarang ini insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kepengen dicintai oleh Allah, masjid. Maka kalau ada orang enggak senang ke masjid, hati-hati. Jangan-jangan itu pertanda Allah enggak cinta sama dia. Dia jarang ke masjid, jarang ke masjid. Yang kedua, membangun masjid berarti membangun rumah di surga, luar biasa. Man bana lillahi masjidan kamafhasil qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, sarang burung, bangun masjid, berapalah sarang burung? Ada jual Pak? Berapa paling? Anggaplah 40.000 ya kan? Atau lebih kecil, al-asghar atau lebih kecil, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan dia rumah di surga nanti. Ya Allah, cuman nyumbangsih kecil buat masjid dapat rumah di surga. Bagaimana kalau orang yang nyumbang kubang? Mahal ini. Orang nyumbang karpet atau sejadah, orang ada yang nyumbang satu sekaligus bangun semuanya. Oh, itu bukan rumah lagi, istana itu. Membangun istana. Atau kalau bangun lain belum tentu. Tidak ada itu yang membangun mall nanti dapat istana di surga, belum ada. Belum nemu saya. Yang membangun pasar nanti dapat, tidak ada. Bukan berarti saya merendahkan, tidak. Ya? Tapi fadilahnya itu loh, kecil aja dapat jaminan rumah di surga. Yang ketiga, masjid, keutamaan masjid adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis yang terkenal, ya, dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam riwayat sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilli. Ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini tidak akan mendapatkan pertolongan Allah nanti di hari kiamat, tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan tersebut. Salah satunya apa? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Salah satu apa? Itu rajulun, seorang pria, seorang pemuda. Ya, tapi ini kalimat umum, semuanya lah, laki ataupun perempuan, qalbuhu mu'allaqun fil masjid, hatinya tergantung dengan masjid. Hatinya selalu rindu dengan masjid, selalu senang dengan masjid, betah di dalam masjid. Ini akan mendapatkan pertolongan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, kalau kita tuh dalam hati ada rasa, ya Allah senang rasanya di masjid, betah di masjid, ya kan? Ya merasa indah lah, baik ibadah ataupun kagak. Itu pertanda insya Allah kita mendapatkan pertolongan Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak ini biarin. Ya, kalau saya itu tidak pernah terganggu dengan anak-anak itu, biarkan agar mereka mendapatkan ini di hari kiamat, mendapatkan pertolongan dari masjid. Masjid ini bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Gitu. Yang keempat, berlipat pahala. Salatul jamaah tafdulu salatul fat bisa binusrina derajah. Karena kalau di masjid itu rata-rata sholat jamaah semua kan. Siapa yang sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat lebih gede daripada sholat sendiri
rial. Dan rata-rata masjid kita solat berjamaah semua. Lalu berikutnya, masjid adalah rumahnya setiap orang mukmin. Nabi SAW bersabda, al-masjid baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumah daripada setiap orang mukmin. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan apa? Solat di masjid, solat di masjid ini tanda kalau dia orang beriman. Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui kita ini udah beriman apa belum? Lihat bagaimana dia dengan masjid. Nabi SAW bersabda apa dalam sebuah riwayat, idza ra'aitumur rajul mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat ada seseorang yang selalu konsisten dengan masjid, senang dengan masjid, selalu terikat dengan masjid, mudah ke masjid, ringan langkah kaki ke masjid, maka saksikanlah kalau dia itu adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Ahmad. Alhamdulillah, tanda iman dalam hati kita yang senang ke masjid. Tapi begitu juga kebalikannya. Kalau ada di antara kita yang enggak betah ke masjid, ngapain nih masjid, cuma duduk-duduk ya, mana masjid AC tak sejuk, apalagi air tak ada ya kan. Ini masjid sana, kalau sini kan tak ada sejuk AC. InsyaAllah berapa ni, 3, 6, 7, 8 sama imam kan. Imam berapa? 1. Tambah kipas lagi, karpetnya empuk, wangi, ada air lagi kan. Air kelop ni Masya Allah, panitia masjid tiap minggu beli terus ya. Betah kita di masjid, tanda keimanan di dalam hati. Masya Allah. Didoakan malaikat. Faedah yang berikutnya masjid, orang yang berada di masjid didoakan malaikat. Nabi SAW bersabda, man basata hasiran fil masjid lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalikal hasir fil masjid. Apa kata Nabi? Siapa yang membentangkan tikar di dalam masjid, maka malaikat akan selalu meminta ampunan untuknya selama tikar itu ada di dalam masjid. Maksudnya apa? Patokannya bukan tikar, maksudnya diri kita gitu. Karena kalau diartikan tikar ini namanya majas gitu ya. Maksudnya bukan tikar ya, diri kita ya. Karena biasanya orang sholat zaman dulu nggak kayak sekarang. Zaman dulu karpetnya nggak seperti zaman saat ini. Jadi dulu bawa karpet masing-masing, bawa sejadah masing-masing. Maksudnya apa? Orangnya. Selama orang itu berada di dalam masjid, maka malaikat akan beristighfar untuknya, meminta ampun kepada Allah untuknya. Subhanallah. Kita duduk-duduk aja dosa kita diampuni oleh Allah, Pak. Kenapa? Malaikat istighfar untuk kita. Bukan karpetnya. Ya lebih afdol lagi yang nyumbang karpet, ya lebih afdol lagi ya. Baik. Ini banyak ini. Terakhir saya sebutkan di sini, sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan satu yang terakhir yang penting apa? Memakmurkan masjid pertanda orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang memakmurkan masjid. Ini saya lihat bapak ibu ini kan, tak asing memang wajah yang jamaah-jamaah ini. Kan Masya Allah tabarakallah kan. Itu pertanda kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, hanyalah orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Kita yang memakmurkan masjid, mulai dari solat, zikir, baca doa, bersolawat, sampai ngaji, majelis taklim, pertanda mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan benteng lagi ini. Dan setan itu takut dengan masjid. Setan itu takut dengan masjid. Mana ada setan di masjid? Maka saya ketawa itu ada video di TikTok lah, di mana itu di Instagram tu kan. Orang solat ada pocong di masjid. Dah. Nampak benar apa nama bohongannya kan. Sekarang ada lagi nih film-film ini.
Kemarin kita bicara sama Munzalan tuh bawa sutradara, bawa produser. Saya bilang nih, banyak merampot dah zaman sekarang. Film orang tahajud diganggu setan. Tahu judul? Ada itu, rame itu. Solat di masjid, dia solat di masjid nih. Allahu Akbar masjid. Begitu dia solat sendirian, ruku. Begitu dia i'tidal, langsung rame di depan setan. Pakai baju apa, mukena warna hitam. Ibu-ibu pula. Begitu dia noleh, mulut datang angak, ya kan? Wah, ini setan ini, di masjid ada setan. Akhirnya banyak ibu-ibu tak mau lagi ke masjid. Kenapa? Gara-gara nonton filem takut nanti ketemu setan, Pak Ustaz. Ya. Mana video? Ni. Saya bilang, kali ni pula saya tengok setan pakai mukena ni, Bu. Masjid lagi. Warna hitam lagi. Sejak kapan setan nutup aurat? Setan tak tahu aurat. Nama juga setan. Ya. Lagi solat jamaahnya, ya biar dia lah. Ini ada setan, beb. Film apa itu? Makmum atau apa? Tak tahu, tak nonton saya. Cuman kan kita lihat itu ada yang lapor, ada yang bertanya. Ini beb, gimana beb? Ini dia solat tahajud, wah makmumnya jin semua. Ya tak apa-apa. Tinggal keraskan suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ramai yang jawab beb, amin. Pasangan saya solat seorang lah. Ini berarti jin semua. Alhamdulillah. Berarti ibu solat berjamaah. Ambil aja hikmahnya. Berarti pahalanya lebih gede, lebih banyak. Kedua, ibu berhasil memasukkan Islam golongan jin karena dia solat. Kenapa takut? Jin. Ya jin ada yang muslim. Jin itu sama seperti kita, ada yang muslim, ada yang ingkar. Ya berarti kalau solat sama kita, berarti dia jin muslim. Dia cuma numpang solat berjamaah. Ya nggak apa-apa. Kenapa harus takut? Memang ada jin solat, jin itu wajib solat. Karena jin itu termasuk makhluk yang terkena hukum Allah, terkena hukum taklif. Jin juga ada yang baligh. Belum baligh nggak wajib solat. Setelah baligh wajib solat. Jin itu wajib solat, Bapak Ibu. Jin itu wajib puasa. Bulan Ramadan besok jin itu wajib berpuasa. Ya mungkin itu dia mau tahajud, tak ada jadi imam. Pas tengok ibu lagi imam, ya sudah numpang jamaah, apa salah? Masjid gak ada yang demikian itu. Setan tuh takut dengan masjid.